Puji Tuhan, selamat kita beribadah kembali pada hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di rumah. Karena kemurahan Tuhan kita boleh ada, terlebih hari ini adalah hari yang istimewa untuk gereja kita secara khusus. Karena ini adalah hari Pantekosta di mana kita akan kembali merayakan ketuangan Roh Kudus bagi gerejanya. Mari buka hati, siapkan hati, nikmati kembali karya Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Nyanyikan lagi kornya, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Hebat kuasa Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Bagi kita yang percaya. Haleluya. Kami rindukan lagi Tuhan pekerjaan Roh-Mu bagi gereja-Mu. Haleluya. Bagi kita, Glory, glory Yesus. Glory, glory. sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan.
Haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh kembali datang untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau ya Bapa. Untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu, untuk kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan, kami meminta yang dari Engkau Tuhan, kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita satukan roh kita untuk memuji Tuhan. Bersatu hati Tuhan akan kerja. Saya undang kita semua berdiri dengan sukacita dan dengan bersyukur. Kita memuji Dia, memuliakan Dia. Satukanlah roh kami. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga. Roh tercurah dari sorga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga. Tercurah dari sorga, Mari Roh Kudus bumi berjalan. bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Roh tercurah dari sorga. Tercurah dari sorga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Bahwa Yesus bahwa saja Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku
biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. api Pantekosta ku punya. Api Haleluya. Pantekosta Ku biarkan menyala. ku biarkan Puji Tuhan. menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala. Api Haleluya. Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Haleluya. Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Sudah Biar dia tetap menyala. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya Roh Kudus benar-benar kerja lagi atas setiap kita, memenuhi setiap kita, sehingga hari Pantekosta ini bukan hanya memperingati, tetapi kita rayakan, kita masih alami. Tuhan masih bekerja oleh Roh-Nya bagi kita semua. Nyanyikan pujian ini, Roh Kudus kau hadir di sini, tetapi dengan hati yang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, Haleluya. kau Haleluya. hadir di sini. Berjalan Roh Kudus di tengah umat-Mu. Haleluya. Ku mengasihimu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kubuka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus
kita semua berdiri, siapkan hati untuk firman Tuhan sebentar akan kembali diberitakan. Tapi dengan hati yang tetap berdoa, minta Roh Kudus bekerja lebih kuat di tengah-tengah ibadah kita ini. Menjamah setiap hati, memenuhkan hati-hati yang rindu. Supaya pengalaman hari Pantekosta itu kembali kita alami dalam ibadah ini. Tuhan dipuji, dibesarkan, jemaat diberkati. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. 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 Roh Kudus yang Haleluya. manis Tuhan, dengarlah doa kami. datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Yang manis Haleluya, haleluya. datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus Penuhilah hati-hati yang rindu Tuhan. Haleluya, haleluya. datang ke atasku. Haleluya. Kami rindukan pekerjaan Roh-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Yang manis Haleluya, haleluya. datang ke atasku. Datang penuhiku. Haleluya. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku. Datang urapiku. Ya Tuhan. Datang segarkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus datang penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Datang segarkanku. Baptiskan kami dengan Roh-Mu lagi Yang Tuhan. manis Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saat ini Tuhan kami perlu Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus yang manis datang penuhi kami. Datang jama umat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat pekerjaan Roh-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami luaskan Roh-Mu bekerja saat ini. Lewat firman-Mu yang kami akan nikmati bersama-sama. Roh Kudus, urapilah firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita menikmati hadirat Allah lewat pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan bersama, kita merindukan Roh Kudus-Nya tetap bekerja. Saat penyampaian firman Tuhan pun kita boleh menikmati persekutuan bersama dengan Dia. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar. Sehingga kita masih bisa berjumpa lewat ibadah online ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah kembali mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Sehingga saya boleh berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Untuk saat ini, tema yang akan kita lihat terkait dengan Roh Kudus adalah Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini sementara Bapak Ibu Saudara menyimak Alkitabnya masing-masing. Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pemimpin pujian telah menyinggung bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang istimewa. Karena kita sebagai warga gereja Pantekosta di Indonesia memperingati hari Pentakosta atau hari Pantekosta sebagai satu hari di mana Roh Kudus dicurahkan, dan itu menjadi sebuah awal dari sebuah babak yang baru di mana Roh Kudus bekerja sampai kepada hari ini. Tonggak sejarah itu pula lah yang menjadikan kita disebut sebagai gereja Pantekosta, yaitu sebuah peristiwa yang menyatakan kehadiran Allah dengan begitu dahsyat dan luar biasa di tengah-tengah lebih kurang 120 orang murid yang sedang berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-17
khususnya sampai dengan ayat yang ke-21, ini merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Petrus pada saat itu berdiri, kalau kita perhatikan, kita mundur membaca di ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara, peristiwa ini menjadi sebuah tonggak yang baru, di mana babak gereja telah dimulai melalui khotbah seorang Petrus, yang pada saat itu sedang dipenuhkan dengan Roh Kudus, menerima kegenapan janji Allah. Dan di tengah-tengah peristiwa tersebut ada respon atau komentar-komentar dari orang-orang yang melihat, mendengar, menyaksikan peristiwa tersebut. Dan kemudian seperti biasa kita tahu bahwa Petrus sebagai seorang pemimpin, dia berdiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang berlangsung saat itu dengan memberikan penjelasan. Saudara, saya percaya bahwa apa yang Petrus sampaikan ini adalah sebuah peristiwa yang begitu penting bagi kita. Bagaimana Petrus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ketika menyampaikan penjelasannya, saudara, dia menyinggung catatan-catatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Setidaknya kalau saudara membaca dalam pasal ini, bagaimana Petrus menyinggung apa yang ditulis atau dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Juga 3 kali dia menyinggung dalam kitab Mazmur hal-hal yang Tuhan sampaikan lalu kemudian dicatat oleh pemazmur. Jadi saudara, kita melihat bagaimana dalam khotbahnya yang pertama ini ada sebuah sinergi antara Roh Kudus dan firman Allah. Petrus tidak serta-merta dalam tanda petik melupakan apa yang seharusnya disampaikan. Dia tidak asal berbicara, tetapi apa yang disampaikannya adalah firman Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana saudara, Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan Petrus, melalui Roh Kudus yang memenuhkan dia, dan melalui firman Allah. Tentunya dalam hal ini adalah Perjanjian Lama yang dibaca dan diingat oleh Rasul Petrus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu ini adalah ilhaman dari Roh Kudus yang mengingatkan Petrus untuk dia mengutip apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dia mengutip bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bukan secara kebetulan kalau yang berdiri untuk memberikan sebuah penjelasan atau keterangan adalah Petrus. Saya coba mengkaitkan hal ini dengan sebuah peristiwa yang juga dialami secara pribadi oleh Petrus. Yaitu pada saat dia mendengar berita dari para perempuan yang pergi ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus, datang dengan sebuah berita yang mengejutkan bahwa kubur itu kosong dan Yesus sudah bangkit. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, saudara, mari kita perhatikan di dalam Injil Lukas .
pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat yang ke-12. Tetapi saya coba baca ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara, kita membaca bahwa berita tentang kebangkitan Yesus itu dianggap omong kosong oleh para murid. Tetapi kita melihat bagaimana Petrus, walaupun mungkin dia ragu-ragu dengan berita tersebut, Petrus bersegera pergi ke kubur untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh para wanita tersebut. Dan ketika dia masuk, dia mendapati kubur itu kosong, kain kafan sudah tergeletak di lantai. Tetapi saudara, kalau kita membaca apa yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20, saudara, kita akan melihat di situ ada sebuah informasi yang lain yang dicatat, yang dilihat oleh Rasul Petrus. Ayat yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi saudara, Yohanes memberikan penjelasan bukan hanya kain kafan yang terlihat oleh Petrus, tetapi juga ada kain peluh yang mungkin untuk menutup muka Yesus itu sudah terlipat rapih di satu tempat. Tentu saudara, ini menarik kalau sampai dicatat secara detil demikian oleh Yohanes. Tadi di Injil Lukas kita membaca bagaimana Petrus merenungkan. Petrus memikirkan hal tersebut. Ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara, saya mencari informasi terkait dengan kain peluh yang sudah tergulung. Rupanya saudara, ada sebuah tradisi dalam keluarga Yahudi, apabila seorang tuan meminta hambanya untuk menyiapkan atau menyajikan makan malam contohnya, maka hambanya ini akan menata perlengkapan makan di meja dengan begitu baik, termasuk napkin atau serbet yang terlipat dengan rapi. Lalu kemudian dia akan mempersilahkan tuannya makan. Dia berdiri agak jauh tanpa terlihat untuk memperhatikan apakah tuannya sudah selesai atau belum. Apabila tuannya ini berdiri dengan mengambil serbet tadi, mungkin mengelap jarinya, mengelap bibirnya, mengelap janggutnya, lalu kemudian dengan bentuk yang sudah dipakai, serbet itu digeletakkan begitu saja teronggok di meja makan, lalu tuannya ini pergi. Maka hambanya ini tahu, itulah saatnya bagi dia untuk datang dan membereskan kembali meja tersebut. Tetapi berbeda seandainya tuan ini berdiri, tetapi kemudian dia melipat serbetnya dengan rapi, lalu meletakkannya di pinggir piringnya. Dia berdiri, si hamba tidak berani datang untuk membereskan meja tersebut. Kenapa? Serbet yang terlipat dengan rapi itu menunjukkan sebuah tanda bahwa tuannya hanya pergi sebentar dan dia akan kembali untuk melanjutkan makannya. Saudara, saya mengambil pelajaran dari contoh tersebut. Apa yang Petrus tanya-tanya dalam hati terkait dengan kain peluh yang
lipat. Seakan-akan itu memberikan kode, aku akan kembali. Haleluya. Dan itu memang menjadi satu kenyataan. Tidak lama kemudian para murid berjumpa dengan Yesus yang mendahului mereka ke Galilea. Satu jarak yang cukup jauh, 128 kilometer antara Yerusalem ke Galilea. Tetapi di sanalah para murid berjumpa dengan Yesus. Sesuai dengan janjinya. Mungkin Petrus ingat, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Aku akan pergi kepada Bapa dan setelah itu aku akan kembali. Jadi hal yang pertama telah dibuktikan selama 40 hari, 40 malam. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga mencatat, Yesus menampakkan diri untuk menyaksikan kepada para muridnya bahwa dia sudah bangkit, dia hidup. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, saya mengartikan bahwa ketika Petrus berdiri, lalu dalam ilhaman Roh Kudus dia diingatkan tentang nubuat yang ditulis dalam kitab Yoel, bahwa aku akan kembali. Itu terkait dengan janji Yesus. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus-Nya kepada kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Roh penghibur itu, roh penolong itu, aku akan berikan kepadamu untuk menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Saudara, Bapa adalah Allah yang ada di atas kita. Kita tidak pernah tahu seperti apa. Yesus Sang Putra, dialah Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi Roh Kudus, dialah Allah yang ada di dalam kita. Haleluya. Dan dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kembali ke dalam Kisah Rasul pada pasal yang kedua, saudara. Di dalam ayat ini kita membaca bagaimana Petrus menyinggung sebanyak 2 kali. Di ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kemudian kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saudara perhatikan dalam 2 ayat ini. Kedatangan Roh Kudus, pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu terkait dengan sebuah tugas, yaitu bernubuat. Saudara, bernubuat itu kita bisa artikan berbicara atas dan demi nama Allah. Bernubuat artinya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah melalui perkataan kita. Jadi seakan-akan Petrus mau katakan bahwa Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita terkait supaya kita menjadi saksi-saksi. Menjadi pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Bukan akal pikiran kita manusia, tetapi firman Allah. Itulah sebabnya di awal saya katakan saudara, bahwa khotbah Petrus ini merupakan sinergi antara Roh Kudus dan firman Allah. Petrus menyinggung ayat-ayat firman Allah. Jadi betapa pentingnya firman Allah dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang bisa cakap, pandai untuk berbicara. Tetapi yang Tuhan mau dalam urapan Roh Kudus yang disampaikan adalah kebenaran firman Allah. Bukan untuk membangkitkan kekaguman akan diri atau citra pribadi kita. Tetapi bagaimana berita Injil yang memerdekakan itu disampaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 jelas mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, kepenuhan Roh Kudus terkait erat dengan menjadi saksi. Bukan cuma sekadar euforia karena ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kepenuhan Roh Kudus memiliki sebuah konsekuensi. Kita harus menjadi saksi. Berita Injil harus disampaikan. Puji Tuhan. Di ayat 17 awal dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah.
Apa yang Petrus khotbahkan ini terjadi pada masa awal gereja mula-mula. Bagaimana dengan kita yang sudah ada pada satu rentang waktu hampir 2000 tahun. Kalau saya menyinggung di dalam ayat yang ke-39, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu. Janji apa? Kalau kita perhatikan ayat 38, atau saya membaca saja ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara, janji itu adalah terkait dengan kita menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, kalimat ini secara langsung diucapkan untuk orang-orang yang mendengar khotbah Petrus saat itu. Bagi kamulah dan bagi anak-anakmu, yaitu bagi keturunan mereka. Tetapi saudara, perhatikan kalimat berikutnya, dan bagi orang yang masih jauh. Siapa itu? Saudara dan saya. Orang-orang percaya di segala tempat, di segala waktu, sampai kepada akhir zaman ini, sampai kedatangannya yang kedua kali. Sebab saudara, bagi kitalah itu Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan mengalami kesempurnaan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Haleluya. Gereja Pantekosta harus kembali kepada kitanya, yaitu gereja yang dipenuhkan dengan kuasa Pantekosta, hadirnya Roh Kudus. Sebab kalau tidak, gereja Pantekosta hanya akan menjadi Pantikusta, kumpulan orang-orang berdosa yang harus mengalami pertobatan kembali. Jadi saudara, mari kita gereja Pantekosta harus bangkit, alami kuasa Pantekosta ini, supaya kita benar-benar mengalami kuasa yang mengubahkan para rasul. Itu juga mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, inilah kebenaran firman Allah yang saya sampaikan bagi kita semua. Terimalah janji ini, karena janji ini buat saudara dan buat saya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita jangan berpuas hanya sekedar bernostalgia kuasa Pantekosta. Karena janji itu buat saudara, buat saya, hari ini, sekarang. Mari kita mau berdoa supaya Roh Kudusnya menjamah kehidupan kita. Haleluya. 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 Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, ya Tuhan. kehadirannya, rindukan kuasanya. Haleluya.
Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, ya Tuhan. Berhembuslah, dimanapun saudara berada saat ini, percayalah, janji ini buat saudara dan buat saya, buat gerejanya di akhir zaman ini. Jangan puas hanya bernostalgia kuasa Pantekosta di masa lalu, karena kuasanya tetap sama, sebagaimana Yesus tetap sama kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Rindukan lawatannya, rindukan jamahannya, minta Roh Kudusnya memenuhkan kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami buka hati kami, Tuhan. Mari datang dan jamah kami. Engkau melihat hati yang rindu dan terbuka, Tuhan. Ini kami, haleluya. Kami rindu, Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Mari Tuhan, urapi kami, Tuhan. Datang dan penuhi kami, Tuhan.
Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. 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 Kami rindu, kami perlu Engkau Tuhan. Mari genapi janji-Mu bagi kami Tuhan. Datang dan penuhi kami. Haleluya. 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 Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Beri kuasa-Mu padaku, beri kuasa-Mu padaku. Mari Tuhan, beri kami kuasa-Mu Tuhan, kuasa untuk memberitakan Injil-Mu. Haleluya. Haleluya, kuasa menjadi saksi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, beri kuasa-Mu padaku. Berilah dua bagian roh Tuhan, beri kuasa-Mu padaku. Beri kuasa-Mu padaku. Nyatakan janji-Mu. Beri kuasa-Mu. Nyatakan bagi kami Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini berdoa, Engkau melihat hati kami, datang dan jawab Tuhan. Beri kuasa-Mu padaku. Berilah dua bagian roh Tuhan, beri kuasa-Mu padaku. Berilah dua bagian roh Tuhan, beri kuasa-Mu padaku. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Pantekosta bukan cuma sekedar sejarah, tapi Pantekosta adalah pengalaman secara pribadi. Engkau tidak berubah, demikian juga kuasa ini tidak berubah. Haleluya. Kalau di gereja pertama, lawatan Roh Kudus begitu dahsyat, luar biasa. Terlebih lagi di gereja akhir zaman ini Tuhan, Engkau berjanji bahwa hujan awal dan hujan akhir Engkau akan curahkan sekaligus untuk memenuhkan gerejanya, orang-orang percaya-Mu Tuhan. Terima kasih, beri kami kuasa-Mu menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Haleluya. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, hati yang rindu dan terbuka untuk dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Pantekosta itu jadi pengalaman secara pribadi, nyata di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berani berbicara firman Allah, menyampaikan kebenaran ini untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, supaya mereka juga mendengar berita keselamatan ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari di mana kami boleh memperingati Tuhan ketuangan Roh Kudus. Tapi kami juga mau
Roh Kudus itu juga dicurahkan di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang berjanji Tuhan, bahwa janji ini untuk kami yang masih jauh, untuk seberapa banyak yang Tuhan sudah panggil. Terima kasih Tuhan, mari kami mau terima janji-Mu, dan biarlah beri kami kerinduan untuk selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Sebelum kami usaikan, Tuhan, mari Engkau lawat kami. Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Ada kebutuhan, ada keperluan, ada pergumulan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong, Roh Kudus-Mu yang akan memberkati. Sehingga setiap kami, baik pribadi, keluarga kami, juga usaha pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.